Shalom. Yang bersuka cita pada hari ini, mari lambaikan tangan kita. Katakan Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya undang semua umat Tuhan untuk boleh bangkit berdiri. Sebelum kita memulai ibadah kita akan mengangkat pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, kami percaya kalau Tuhan tidak hadir dalam kehidupan kami, hidup kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Terima kasih Engkau telah hadir dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Engkau telah memilih kami menjadi umat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami sangat percaya Yesus Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bangga punyalah seperti-Mu sebab tiada satupun Allah yang lain seperti-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Kita katakan Yesus Kau sungguh baik. Yesus Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sebut namanya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku memuji-Mu, amin. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu.
semua untuk merenungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita. Tuhan sangat mengasihi setiap kita. Kita sangat berharga di hadapannya. Sebut namanya Yesus, kau sungguh baik. Haleluya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan, Yesus kau sungguh baik. Yesus, amin. Kau sungguh baik. Kau sungguh baik Tuhan. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Kami ingin Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiratmu. Serukan punya di sana.
disembah Tuhan. Engkau layak dimuliakan, diagungkan sebagai Raja. Kami mau terus bernyanyi, kami mau terus berglori bagi-Mu Tuhan, sebab Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami akan bersorak-sorai memuji nama-Mu Tuhan. Mari Engkau membimbing setiap kami, biarlah Tuhan kami tetap on fire di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari umat Tuhan sama-sama kita katakan amin. Ada sukacita, amin. Mau lebih bersuka cita lagi, amin. Yang bersuka cita hari ini teriakan teriakan haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita angkat pujian kita, kami datang bawa pujian. Haleluya. Haleluya, kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita, amin. Haleluya. Kami datang bawa pujian Tuhan, bersujud menyembah-Mu, haleluya. Semuanya bersorak-sorai bagi Tuhan, bertepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita, katakan amin. Amin. Haleluya. Kami datang bawa pujian, bersujud bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyi sorak-sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sama-sama kita katakan Gloria. Amin. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia, Gloria. Kita katakan kami datang bawa pujian. Kami datang bawa puji bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Angkat tanganmu, katakan Gloria. Besar Engkau, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia, Gloria, puji Dia, Gloria, puji Dia, Gloria. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Teriakan haleluya, Haleluya. haleluya, Haleluya. amin. Tuhan kita dalam kehidupan kita, amin. Amin. Kita katakan tak terbayang kebesaran-Mu. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan memuji Tuhan kita. Kita katakan tak besaran Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Haleluya.
hanya Engkau Tuhan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Kau sumber kemenanganku, Kau sumber kemenanganku. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, Kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, amin. Agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Ajaib Kau Tuhan, semuanya tangan kita di atas. agung dan perkasa. Amin. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Dia memerintah selama. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Dia sumber kemenangan kita, Dia sumber kemenanganku. Layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, saya persilakan semua untuk Tuhan untuk boleh duduk kembali. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa yang baik. Kami memohon urapan-Mu buat setiap kami. Jamahan-Mu atas setiap kami Tuhan. Perbaiki hati kami, pikiran kami Tuhan. Biarlah fokus kami tertuju kepadamu Tuhan. Kami mau Tuhan lewat firman-Mu kami diubahkan. Lewat kebenaran firman-Mu kami dimenangkan Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu kami boleh diberkati. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan isi hati-Mu pada siang hari ini buat setiap umat-Mu. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikian jiwa kami Tuhan haus akan Engkau. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu, ku rindu selalu. Hadir-Mu di hidupku memulihkan Tuhan, memulihkan jiwaku. Hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Kami mohon jamahan-Mu Tuhan, mengalirlah urapan-Mu di tempat ini. Mari Kau jamah setiap hati kami Tuhan Yesus. Haleluya. Mengalirlah Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah Tuhan, 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 mengalirlah Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah
persilahkan bagaikan tanah. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah Tuhan. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan Tuhan, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh-Ku. Tuhan, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus. Pulihkan, mengalir. Saya serahkan kepada Tuhan. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Rohku, pulihkan, mengalirlah, mengalir, ya Tuhan, mengalirlah di tempat ini. Jamah kami, urapi kami semua, penuhi kami dengan kuasa ilahi. Ya Tuhan, pertolongan-Mu atas kami semua. Pulih, mengalirlah, yes. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Rohku, pulihkanku, pulihkan, sembuhkanku, sembuh, bangkitkanku, bangkitkanku. Haleluya, haleluya. Mengalirlah di dalam hati kami Tuhan. Berikan penyembahan yang terbaik bagi Dia. Puji Dia, haleluya, haleluya. Kau ku puji Tuhan, Kau ku puji Tuhan. Oh, haleluya, 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 haleluya. Penuhi kami dengan kuasa-Mu Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, aliri kami dengan kuasa-Mu, tinggal di dalam hati kami ya Allah, ya Tuhan, ya Raja, haleluya. Haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta.
Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak. Sekali lagi, ku nyanyi hosana, nyanyi hosana bagi Raja kita. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah, Kau layak Kau layak disembah, Kau layak disembah. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami telah memuji Tuhan. Kami telah naikkan hormat bagimu lewat pujian, lewat sorak-sorai tepuk tangan kami. Kami beri hati kami kepadamu Tuhan. Saatnya kami dengar Engkau berbicara. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, manusia biasa yang Kau telah izinkan menjadi hamba-Mu di tempat ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Sebab itu Bapa, pakailah hamba-Mu, urapi perkataan yang Kau taruh di hati hamba-Mu, disampaikan dengan baik. Terpujilah Tuhan kami, terpujilah Yesus. Kami menerima firman-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk saudara sekalian. Haleluya. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom Aleichem. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Baik saudara sekalian, kita bersyukur bisa merayakan Natal di akhir tahun ini. Sekali lagi selamat Natal bagi kita semua. Iya. Karena banyak orang tidak bisa bernatal, ada yang sempat bernatal lalu pergi. Ada kakak kelas kami di Solo, Bapak Pendeta Buniman Simbolon, tanggal 26 jam 4 pagi dia sudah berangkat, meninggal ya. Jadi kita bersyukur masih bisa bernatal dan itu semua kemurahan Tuhan. Haleluya. Kembali memaknai Natal seperti yang saya sampaikan. Kalau kemarin saya sampaikan, mengingatkan sedikit saja bahwa Natal itu harus dimaknai dalam kesederhanaan karena memang orinya begitu. Natal itu orinya ya sederhana, cuman dimodifikasi oleh karena semangat yang luar biasa. Saking semangatnya banyak kita melaksanakan Natal itu dengan euforia yang berlebihan sehingga kadang-kadang tertutupilah makna aslinya. Kesederhanaan, kerendahan hati, kemauan menempati posisi paling rendah. Sang Raja yang Maha Besar, pencipta sekalian alam, Bapa dari segala makhluk, turun, duduk dan terbaring, bayi mungil lemah, papa, miskin, dia ada di antara domba-domba. Sangat sederhana sekali. Ya, sebagai sindiran bagi kita kalau kita yang tidak ada apa-apanya ini pingin menempati level-level yang pingin mendapat penghargaan yang lebih, pingin dihargai, pingin menunjukkan apa yang kita punya kita bolehin, yang sebenarnya semua karena anugerah Tuhan kita memilikinya. Lalu kadang-kadang kita lupa, kita bermegah berlebihan atas itu. Sang Kristus Tuhan kita, Sang Juru Selamat itu menempati posisi paling hina dan rendah. Sampai matinya pun mati yang tak layak, eksekusi biadab dari orang-orang berdosa. Ya, digantung. Tapi ada tujuannya. Tujuannya untuk keselamatan bagi manusia. Katakan amin saudaraku. Hidupnya tidak lama, 33 tahun setengah saja. Tapi mengubah dunia.
mengubah dunia. Kita sudah lebih dari 33 tahun setengah, ya, sudah 40-an, 50-an, ada yang 60-an di sini. Ya, apa yang kita buat? Nah, makanya dari lahirnya Sang Juru Selamat ini harus dimaknai dengan baik. Harus dimaknai dengan baik. Jadi sangat sederhana sekali. Maka ambillah hidup sederhana. Bukan kolot, bukan primitif. Bedakan itu. Tapi memang cerdas, intelektual, hebat, canggih, ya. Tapi membawakan dirinya dalam kesederhanaan untuk tujuan tertentu. Supaya lebih banyak orang diselamatkan. Dan itulah kekristenan. Kekristenan jangan diidentikan dengan hebring, sesuatu yang wah, jangan. Ya, itu yang sudah dialami dalam masa corona ini. Semua gereja-gereja yang tiap minggunya puluhan ribu dalam satu gedung, tetapi sekarang tidak bisa. Dan Tuhan memberikan pengertian itu. Nikmati kesederhanaan. Jangan berlebihan. Dan juga supaya kita tidak memaksakan keadaan. Ya, saya mengulas sedikit apa yang saya sampaikan di tanggal Natal kemarin. Tak boleh paksakan keadaan. Ya, bersyukur dalam segala hal. Haleluya. Saya melihat pakaian-pakaian Bapak Ibu semua tidak terlalu ada ya yang megah-megah, ya. Amang bukan karena khotbah Amang mengkedannya seperti itu, Amang. Ya, puji Tuhan lah. Ya. Puji Tuhan lah. Jadi apalah cocok ya do jamita muna Amang. Ya sa songon na tertutupi sautik na somargati baju hami. Bot, enggak apa-apa. Ya. Saya pun enggak ganti baju saya. Enggak penting. Dan dari dulu saya begitu. Tanya Ibu Gembala. Ya. Kalau dia nggak ngurusin saya, nggak akan saya lakukan apa-apa tentang pakaian apa. Kalau ada masih celana saya yang di kampus dulu 25 tahun yang lalu, masih bisa sekarang kupakai, masih kupakai itu, tapi nggak ada lagi. Jadi kalau nggak Ibu Gembala yang bawa saya ke toko baju atau apa, saya kadang lupa itu. Ya. Dan agak bagus rasanya kalau di bulan 3 atau bulan 6 kita beli baju gitu karena memang pada waktunya. Ya, kurang elok rasanya pas Natal, ya. Suami istri, papi mami gitu ya. Terus apa namanya istilah? Ada sekarang istilah kalau kompak baju itu istilah baju apa itu ya? Baju pasutri itu apa namanya? Ya. Saya udah lupa. Sarimbit, ya, sarimbit katanya. Ini Pak sarimbit Pak. Apa sarimbit saya bilang waktu itu. Sarimbit itu ada baju bapaknya, ada baju ibunya. Oh, padahal kami dulu di kampung sarimbit itu mainan anak-anak. Sarimbit, bit, 10, 20, 30, lari, 100. Ah itu, nah itu sarimbit. Tapi sekarang sarimbit itu baju papi mami. Jadi kalau kita lihat di jalan, suami istri, papi mami, anak-anak juga baju baru, ya bagus sih, tapi kayaknya nggak menarik lagi untuk sekarang. Kalau ada yang baju baru bulan-bulan 3 gitu, bulan-bulan 5 gitu, baju baru, ya itu enak lihatnya. Haleluya. Kan kebiasaan kayak gitu yang kita paksakan, semua jadi rusak. Gak ada uang mau cat rumah, dicat paksakan. Gak ada uang mau bikin teralis rumah, paksakan teralis rumah. Karena apa? Lihat, teman-teman mau datang kunjungan. Supaya apa? Begitu datang temannya masuk, kordennya berapa nang? Enggak, ya biasa sih. Ini yang 8 juta. Oh 8 juta ya? Ada lagi yang lebih, jadi ceritanya kayak apa-apa gitu. Ya nggak usah kayak gitu. Kalau ada berkat di bulan 7, beli ganti korden, enggak apa-apa. Itu kesederhanaan. Dan jangan dimainkan dengan sistem dunia ini. Tidak boleh. Ya. Salahkah Amang? Enggak salah. Cuma bagi saya agak sedikit kekanak-kanakan kalau kita masih bertumpu pada event-event tertentu yang seperti itu. Haleluya. Ada loh orang Natal paksakan beli mobil. Betul. Itu masih duniawi banget itu.
paksakan ganti mobil atau beli mobil pas Natal gitu. Ya sayangnya bulan-bulan 7 ditarik. Ya jangan seperti itu. Haleluya. Natal mengajarkan kesederhanaan. Sang juru selamat yang kaya raya itu ada di antara rumput-rumput kering, sisa-sisa makanan domba di palungan. Amin. Ya. Isilah yang menunjukkan kualitas tempatnya. Kalau ada emas, saudara taruh di botol-botol rusak, tidak akan mengurangi nilai emas itu. Katakan amin, saudara. Tapi saya buat bungkusnya berkotak-kotak kado yang rapi, tapi isinya ayam, maaf ya. Nggak akan mengubah isinya itu. Apa itu? Cantik kali bungkusnya. Wow, apa ini? Tadi manuk. Nggak ada gunanya. Tapi kalau emas sekalipun digulung-gulung di kain lapuk gitu kayak harta karun. Ya, hadon katanya dibuang orang. Emas. Nah, lihat, heran dia, emas. Tarsongonimanya ke pengikut itu hatta, katakan amin. Kelihatan sih nggak apa-apa. Tapi dilihat isinya, dilihat hatinya, dilihat pikirannya, dilihat buah-buah pikirannya, kata-katanya, kerjanya. Orang bilang, wah. Itulah Yesus. Di palungan itu, tapi dia pengubah dunia. Jadi jangan selalu terkesan dengan kemasan. Haleluya. Jangan selalu terkesan dengan kemasannya. Ya. Memang kemasan, ya label menunjuk isinya. Tapi orang juga sering tertipu dengan labelnya. Ya. Jadi isinya lah, intinya itu apa? Oh ini orangnya. Jemaat GPD keluarga itu kelihatan sederhana sekali ya. Saya lihat seperti enggak, tapi berbobot. Ya enggak nampak ya anak-anak keluarga itu orang-orang kaya ya. Nah misalnya seperti suatu waktu bernubuat dulu, katakan amin saudaraku. Ya. Kelihatan mereka kalau jalan biasa-biasa aja. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang lumayan loh. Mereka banyak berbuat. Kunjungan ke panti sosial. Saya lihat kemarin di sana ada pemberian mereka. Ya, itu yang seharusnya ada. Jangan kita ya terlalu melihat kepada apa yang di luar. Belum tentu isinya apa. Kita ke isinya saja. Kita ke isinya saja. Ya kita belajar itu. Dan kita yakin bersama Tuhan kita lakukan perkara besar. Tidak bersama siapa-siapa. Hanya bersama Tuhan kita lakukan perkara-perkara besar. Ya, dan yakinlah Tuhan akan bersama kita melakukan tugas-tugas pelayanan kita dengan baik. Banyak hal yang akan kita kerjakan di dalam Tuhan. Saya sambung khotbah saya ini dengan khotbah yang berikut, Natal membawa pembaruan. Jadi untuk yang saya ceritakan tadi itu harus ada perubahan. Kalau kita selama ini suka kemasan yang cantik bagus, sekarang kita berubah kepada intinya, ya, kepada apa yang sebenarnya. Sekali lagi saya singgung soal kelahiran Kristus. Sejatinya kelahiran itu adalah lahir di hati manusia. Lihat apa makna Natal, ya. Dia pertama-tama membawa perubahan. Natal yang saya maksud adalah lahirnya Kristus dalam hati manusia. Itu paling penting. Memperingati lahirnya Kristus secara jasmani itu sudah beribu-ribu kali. Sudah kita lakukan. Tetapi apa yang paling penting adalah lahirnya Kristus di hati saya dan di hati saudara. Ya. Hal ini akan membawa perubahan. Tanpa kelahiran Kristus dalam hati kita tidak akan terjadi perubahan. Ya. Perubahan apa yang akan terjadi dalam hidup kita terlihat dari apa yang kita kerjakan sehari-hari. Ya. Kuasa yang masuk di dalam diri kita, kalau Yesus lahir di dalam hati saya, berarti dia ada di dalam hati saya, dia menempati hati saya, dia mengubah segala pikiran saya. Sehingga kelahiran Kristus dalam hidup saya itu akan berdampak kepada apa yang saya lakukan. Apa yang saya kerjakan, apa yang saya perkatakan, apa yang saya pikirkan. Itulah kelahiran Tuhan, dia membawa perubahan.
Sebab kita tidak perlu lagi membawa suasana ini ke Bethlehem dan membayangkan bayi lahir yang kecil dan menyembah bayi itu. Tidak lagi, sebab dia sekarang adalah raja di atas segala raja, menunjukkan sejatinya dirinya adalah Tuhan. Kalau kita mencoba memikirkan, mereview ke belakang, itu hanya sekedar melihat kesederhanaan Natal itu. Tetapi Kristus itu lahir di hati kita. Di hati yang kalau kita lihat, kalau saya pakai alegori lah sedikit, bagaimana dia rela menempati kandang bau yang banyak kotoran di sekitarnya. Rumput-rumput yang tidak lazim menjadi tempat manusia. Dia rela menempati itu. Artinya, dia juga bisa lahir di hati kita yang hancur-hancuran ini. Katakan amin, saudaraku. Bisa. Dan memang itu tujuan dia. Kenapa dia tidak pergi ke istana dan lahir di tempat yang steril? Di tempat layaknya raja lahir. Dia memang sengaja mengambil bagaimana dia harus ada di tempat yang hina itu. Dan hatimu, hatiku itu tempat hina dan kotor. Dan hanya berguna, berarti dan menjadi luar biasa ketika dia betul-betul lahir di hati kita. Membuat viral tempat itu. Membuat terkenal tempat itu sampai ke ujung timur. Adalah karena Kristus lahir. Apalah yang membuat kandang domba menjadi terkenal? Postinglah sekarang kandang babi. Lalu saudara posting, mungkin yang melihat ada 2-3 orang. Tidak akan viral. Apa yang membuat Bethlehem kandang domba itu viral pada waktu itu? Sampai beritanya sampai ke negeri timur 3 raja-raja yang disebut orang Majus. Parroha siap purba bahasa Batak. Parroha orang Majus, orang bisuk, orang bijak. Dari purba siap timur. Purba itu bukan boru purba ya. Bukan juga pura-pura baik. Purba itu bahasa Batak, timur. Purba Anggoni, nah gitu. Nama-nama penempatan mata angin. Suatu ngisa buka orang mana tidak danak, ya. Purba Anggoni, sabur boras sagoni, nah, nggak apa-apa, boras. Tapi kalau di kampung nggak boras namanya. Jangan disambung lagi, itu jangan dipikirkan, ya. Orang Keresidenan Tapanuli tahu maksudnya lagu itu, lagu anak-anak itu. Ya. Parroha siap purba, orang bijak dari timur datang. Membuat viral tempat itu. Tempat jorok, tempat kotor, tempat tersembunyi, tempat yang tak diperhitungkan. Tapi viral. Kenapa? Karena Yesus lahir. Boleh bayangkan kita yang gak ada apa-apanya ini gak diperhitungkan, di RT pun kita tidak dianggap, kalau Kristus lahir di hati kita. Nah itu yang membuat viral, itu yang membuat bergengsi, itu yang membuat mahal. Haleluya. Cuman kalau kita sudah gak ada apa-apanya, tapi Kristus pun tak lahir, ya gak bisa berbuat apa-apa. Haleluya. Jadi ini harus ada perubahan. Lahirnya Kristus dalam hidup kita membuat nilai kita jadi berbeda. Setingkat lebih baik. Katakan amin saudaraku. Kalau Kristus lahir. Karena dia mengubah segalanya. Orang bodoh menjadi lebih pintar. Yang nakal jadi tidak nakal. Karena Kristus lahir. Malas kerja jadi doyan kerja. Suka ugal-ugalan jadi tenang. Hidup yang selama ini boros menjadi tertib keuangannya. Karena Kristus lahir, dia ubah. Nah kalau kehidupan seperti ini telah berubah sedikit demi sedikit, maka dia menjadi baik, menjadi hebat, menjadi mahal, menjadi diperhitungkan. Sama seperti tempat itu. 3 raja dari tempat jauh datang, menyembah. Dan bayangkan kalau raja datang, pemberiannya bukan recehan. Pemberiannya hal-hal yang mahal. Emas, mur, dan kemenyan. Itu barang mahal pada waktu itu. Dibawa, dipersembahkan kepada Yesus. Terkenallah tempat itu.
Dari sorga turun malaikat. Gembala-gembala datang. Orang Majus dari timur datang ke Betlehem. Bahkan Herodes dengan pasukannya pun datang. Viral. Cuman Herodes datang dengan niat jahat. Dengan pikirannya, ini peristiwa dihitung dari sejak datangnya orang Majus. Sampai sekarang, ini kira-kira 2 tahun. Sekarang bunuh semua. Bayi yang berumur 2 tahun ke bawah. Pasti dia Raja Mesias yang dijanjikan itu ada di antara mereka. Dibunuhlah semua. Itulah pembunuhan bayi terbejat pada waktu itu. Karena kelahiran Kristus. Viral. Saudara mau viral? Viral positif ya. Ya, viralnya positif. Kenapa viral? Karena Kristus lahir di dalam hati kita. Nanti lebih baik. Nanti lebih baik pasti. Semua lebih baik. Anak-anak lebih baik. Istri lebih baik. Suami lebih baik. Karena kebaikan itu Tuhan alamatkan berkatnya. Ekonomi lebih baik. Karena ekonominya lebih baik, rumahnya mulai diperbaiki. Lebih baik. Karena rumahnya lebih baik, bisa beli kapling sebelah. Lebih baik lagi. Anak-anak bisa disekolahkan. Lebih baik lagi. Kalau tidak ada perubahan, tidak ada kebaikan. Dan yang bisa membuat baik, Kristus lahir di hati kita. Betlehem yang tidak terkenal itu, satu kota kecil sampai Alkitab mencatat dalam Mika 5. Hai Betlehem Efrata, yang terkecil di antara kota-kota Yehuda. Kau tidak ada apa-apanya. Tapi karena lahir Kristus, engkau menjadi viral. Engkau terkenal. Daripadamu lahir seorang raja yang akan menggembalakan umatku, bangsa Israel. Dan kerajaannya kekal sampai selama-lamanya. Begitu berharganya bayi mungil itu. Kalau dia lahir di hati kita, dia mengubah nasib kita. Katakan amin, saudara. Karena tak lahirlah Kristus di hati seseorang yang bulan lalu main trail-trailan di Capung sana, sehingga dia meregang nyawa. Sia-sia mati di tempat 2 orang. Itu orang melati tuh. Jonathan Panjaitan bersama kawannya. Kelas 2 SMK. Kalau Kristus lahir di hatinya dan Kristus ada di hatinya, dia tidak akan lakukan itu. Dan mungkin juga di rumah, kalau di keluarganya Kristus lahir, mungkin dia juga tidak seperti itu. Karena tidak serta-merta anak-anak harus dipersalahkan. Itu banyak kesalahan orang tua menyumbang ke kesalahan itu. Tapi dia sudah tidak ada. Mati muda, mati sia-sia. Tidak ada gunanya. Jadi kalau Kristus lahir, kalau Kristus ada di hatinya, tidak seperti itu. Ini anak-anak remaja pemuda ini kalau lahir Kristus di hatinya, mereka mudah digembalakan. Mudah diarahkan bapak mamanya. Kalau Kristus lahir di hatiku, cara menggembalakan jemaat ini pun berbeda. Bukan pikiran dan kekuatan kita buat. Cara marah kita pun berbeda. Anak-anak menghargai orang tuanya pun caranya berbeda. Orang tua memperlakukan anak-anaknya pun jadi berbeda. Karena Kristus lahir. Itu yang mengubah Betlehem Efrata, kau kota yang terkecil di antara kota-kota di Yehuda. Tapi daripadamu akan lahir seorang raja yang akan memimpin bangsa Israel, umatnya, menggembalakan umatnya dan kerajaannya kekal sampai selama-lamanya. Itulah Yesus Kristus. Terkenallah tempat itu. Kunjungan malaikat datang. Ditandai dengan bintang. Malaikat datang dan gembala datang. Bukan cuma itu. Raja dari timur datang. Luar biasa. Kalau ada perubahan di rumahku, di rumahmu, di anak-anak kita, di pendidikanmu, di sekolahmu, pastikan pribadi yang satu itu lahir dengan benar dan berkuasa dalam hidup kita.
Diubah kok, cara bicaranya diubah. Jadi terjadi perubahan. Karena Kristus lahir di dalam hati kita, dia berkuasa, dia merajai kita. Sama seperti beberapa minggu yang lalu khotbah saya. Saya suntik saudara sekarang, saya masukkan sekarang bius kepada saudara, dalam hitungan 5 menit saudara menjadi tidur. Karena yang masuk itu mempengaruhi, katakan amin. Lah sekarang apa yang memasuki kita? Itu pasti mempengaruhi kita. Saya nonton sebuah penyelamatan seseorang yang jatuh di wisata kandang binatang gitu ya, zoo. Jadi di kebun binatang masuk jatuh, ngeri, diserang sama harimau, diserang sama singa. Penyelamatannya pertama disemprotin air untuk menjaga. Kalau lagi diserang dia ditembakkan satu alat suntik. Jadi gitu. Nempel memang. Suntik itu. Saya lihat. Baru lama-lama dia gini, teler dan tidur. Karena yang masuk itu membuat perubahan di dalam dirinya. Yang masuk bius, dia terbius, tidur. Diselamatkan. Nah, setelah itu nanti dia sadar sendiri. Kalau obat biusnya sudah habis. Nggak usah bicara binatang-binatang, ibu-ibu yang melahirkan kalau operasi sesar. Kan di bius. Ada yang bius separoh, dari sini ke bawah, ada yang bius penuh. Lahir anaknya. Dia nggak rasa apa-apa, dia tidur. Kalau Yesus lahir di hidup kita, dia pasti buat perubahan. Amin. Berubah cara berpikirnya, berubah cara berbicaranya, berubah cara menasehatinya. Seperti cara apa? Seperti cara yang masuk itu. Yang masuk itu siapa? Pribadi ilahi yang maha agung itu. Yang penuh hikmat itu. Maka kita dalam menasihati jadi berhikmat. Karena bukan hikmat kita lagi, hikmat dia. Dikontrol. Pikiran dan perasaan tidak nampak. Saya tidak nampak pikiran saya. Saya tidak tahu tidak nampak pikiran Pak Pahan. Perasaannya pun saya tak nampak. Itu hanya nampak diwujudkan dari perkataan Bapak ini dan perlakuannya. Perhatikan saya ini. Pikiran dan perasaan tidak nampak. Bisa nampak dari perkataan. Pikiran dinampakkan dari perkataan. Karena apa yang dikatakan adalah buah pikirannya. Itulah yang dipikirkannya, maka itu diperkatakannya. Lalu perasaan dinampakkan dari apa? Perbuatan. Dia melakukan ini menunjukkan perasaannya. Nah sekarang saya gerah, ini perasaan saya gerah. Apa yang akan dilakukan tangan saya? Ya buka jas. Karena panas. Tiba-tiba AC-nya hidup, dingin. Perasaan saya tunjukkan dengan apa? Ya dengan perbuatan saya. Ambil jas. Pakai. Lalu pikiran saya dari mana saudara tahu? Ya dari perkataan saya. Nah ini yang saya maksud. Perubahan akan terjadi pertama-tama dalam alam pikiran kita. Alam pikiran kita dan alam perasaan kita dirubah oleh Tuhan. Dia yang lahir itu merubahkan pikiran kita, merubahkan perasaan kita. Tapi perubahan dan perasaan itu belum nampak. Di mana nampaknya Pak Bu? Dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita. Filipi 2 ayat 5, ini nampak dia di sini. Sama-sama 2, 3 ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ada 2 yang ditampilkan dalam ayat ini. Pikiran dan perasaan. Pikiran ada di dalam otak kita, perasaan di kulit kita. Sesuatu yang dirasakan. Hendaklah hidupmu bersama. Ini secara korporat, berjemaah. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan. Jadi cara berpikir orang, cara menyampaikan perasaan orang, kelihatan dari apa yang diperkatakannya dan dari apa yang diperbuatnya.
Kalau begitu, kita cocokkan ayat ini dengan Kolose 3 ayat 17. Kita cocokkan ayat ini tentang pikiran yang dinampakkan dari perkataan dan tentang perasaan yang dinampakkan dari perbuatan. Sama-sama kita lihat. Kolose 3 ayat 17. 1, 2, 3, ya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Perhatikan ayat ini. Apapun yang dilakukan oleh seorang yang Kristus telah lahir di hidupnya, yaitu perkataan dan perbuatan. Ingat sekali lagi, perkataan adalah buah pikiran kita, perbuatan adalah buah perasaan kita. Jadi hendaklah pikiran dan perasaan Kristus ada dalam hidupmu, yang kamu akan tunjukkan dalam perkataan dan perbuatan. Kamu lakukan semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. In Jesus name. Jadi tidak sembarangan. Labelnya sudah dibungkus. Baik perkataan kita in Jesus name, baik perlakuan tangan kita in Jesus name. Tidak sembarangan. Tidak lagi keluar jalur. Karena Kristus telah lahir di hidup kita. Dia ubah pikiran kita. Dia ubah perasaan kita. Pikiran kita tunjukkan dari kata-kata kita. Perasaan kita tunjukkan dari perbuatan kita. Rasa jengkel seseorang ngamuk-ngamuk, dia tumbuk tinju pintu, tinju ini pecahin barang. Apa yang dirasakannya diekspresikan dari perbuatannya. Buah pikiran seseorang entah jorok atau tidak, dia perkatakan. Kalau cemerlang pikiran orang, maka cemerlanglah perkataannya. Kalau buruk pikiran orang, buruk juga perkataannya. Sebab dari buahnya lah kamu mengenal pohonnya, kata Tuhan Yesus. Katakan amin, saudara. Jadi Natal yang sebenarnya, Natal sejatinya adalah Yesus lahir di hidup kita. Dan itu pasti dalam kesederhanaan. Saya tidak akan temukan kelahiran Kristus dalam hidupmu dalam segala polesan luar. Tidak akan ada. Dalam segala polesan casing, tak akan ada Yesus lahir. Dia pasti lahir dalam kesederhanaan. Dalam kerendahan hati. Dalam apa adanya. Cepat itu, bagaikan magnet ketemu mangsanya. Tarik dia. Karena unsur ilahi yang sudah ada dalam hidup kita, menarik unsur ilahi, ketemu dia. Besi berani hanya akan nempel pada besi yang sejenis. Saudara ukir kayu dan cat dia seperti bentuk dan warnanya seperti besi. Mau 7 hari kita berpuasa untuk menempelkannya, tidak akan nempel. Karena dia tidak seunsur. Jadi Kristus yang sangat sederhana dan rendah hati itu akan cepat menuju sarangnya. Ketika sarangnya itu memiliki unsur ilahi, kerendahan hati, kesederhanaan, ketulusan. Dia ketemu, dia bisa lahir. Katakan amin, saudaraku. Ada bibit, saya ada tanam-tanaman sedikit-sedikit untuk mengisi waktu. Jadi bibit ini harus ditempatkan pada tanah. Perhatikan. Media tanamnya harus pas. Tanah bisa pakai kokopit, ada campuran arang. Unsur haranya harus pas. Dan pasti unsur yang terbanyak adalah tanah. Lalu kelembapannya juga harus pas. Baru masukkanlah bibit. Tunggu sesuai waktu. Kalau dibilang dalam 7 hari pasti tumbuh, pasti tumbuh. 3 hari pasti tumbuh, pasti tumbuh. Karena tepat pada tempatnya. Tapi ada tanah jadi-jadian. Kelihatan subur gitu. Padahal media saja untuk alat. Seperti tanah lembut, lentur. Tapi dia unsur karet. Ya, atau sejenis, ya karet lah. Tapi warnanya persis kayak kompos. Taruhlah di situ
benih itu tidak akan tumbuh. Walau mirip. Analogi yang sangat sederhana ini membuktikan bahwa kalau mau lahir Kristus di hati kita, dia mesti memiliki unsur yang sama. Keilahian. Ilahi kita itu sederhana. Apa adanya. Tulus, rendah hati. Dia gampang masuk. Tumbuh dia. Sampai di sini paham? Ini kita bawa pulang dari sini. Sederhana sekali. Maka saya suka sederhana dan saya punya istri yang juga suka sederhana. Gak mau yang hebring-hebring. Kalau ada pernikahan yang menghabiskan uang ratusan juta, buat macet jalan, buat apa segala macam, buat tambah penyakit karena makanan berlimpah-limpah. Tak penting. Katakan amin, saudara. Kalaupun kita bisa gelar makanan di sini, kalau memang sudah berlebihan, tidak usah lah. Bukan karena saya sudah pilih-pilih makan ya. Tapi memang udah betul. Enggak. Sekarang itu pada unsur tepatnya saja dah. Sudah pas unsur haranya. kalau tanaman unsur hara. Kalau kita udah pas enggak. Ini ada vitaminnya, ada nutrisinya, ada udah. Kalian lah yang tahu yang pernah belajar PKK, udah ngerti lah itu. Udah cukup. Tapi kadang-kadang berlebihan gitu. Sebetulnya apa? Apa judulnya kalau dibuat pesta berlebihan makanan? Judulnya apa? Apa judulnya? Sombongan. Jadi kita kesederhana. Kalau sebetulnya misalnya gini, kita sebetulnya bisa puaskan tamu makan 10 juta. Tapi 3 juta sebetulnya udah pas. Dia sehat, pulang dia sehat kok. Wah dia enggak, udah diambil kepiting, diambil lagi udang. Diambil lagi ini. Pulang jam 10 malam dari gereja, jam 2 ditelepon Pak Gembala. Amang rojo hamu tanya ke kamu jak buah harwa. Nganeng mati amat tahun. Ngaku nak kaningan. Ngunang ngalangin iku. Sebuah itat bebena. Itong di benar repot kan? Haleluya. Ya memang godaan begitu. Kalau enggak apalagi tema sehali dok katanya cap. Ada satu bupati dari kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Saya ingat itu. Di sini meresmikan paguyuban mereka. Paguyuban dari daerah itu. Malamnya peresmian paguyuban itu. Saya kan dari sana ada Jogoboyo, ada paguyuban, ada Joko Tingkir, apalah nama-nama mereka. Jadi datang bupatinya meresmikan, seperti kami lah di sini Permasda, Persatuan Masyarakat Dairi, datanglah bupati kami. Kurang lebih begitulah. Malam mau acara, siang dibawa makan siput. Berlebihan. Malam nggak jadi acara, karena sore dia tewas, mati. Bawa pulang mayatnya ke sana. Makan siput. Coba logikanya di mana nih? Ya. Jadi ya sederhana. Itu yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Kita lihat penampilan Yesus nggak ada apa-apanya kok secara daging. Ya naik keledai kadang. Kultek. Udah gitu aja. Nggak ada penampilan lain. Lahirnya juga di mana? Di kandang domba. Ditempatkan di orang tua yang miskin. Bapaknya meninggal juga. Yusuf itu tak ada cerita lagi. Jadi Yesus itu menurut cerita bahwa dia membantu Maria dalam menanggulangi kebutuhan adik-adiknya. Saya sudah pelajari sejarah keluarga Yesus, Yusuf, Maria, itu punya anak 6 bersaudara. Yesus nomor 1. Ada Judas, saudara Yesus. Ada yang lain. Jadi papinya udah meninggal, kerjanya mebel. Kayak Pak Jokowi, punya mebel, tapi mebelnya Pak Jokowi pakai perusahaan. Dia tuh rumahan, bikin-bikin meja apa gitu. Nah itulah hidup Yesus. Nah, dia ganti itu. Sebelum Yesus umur 30 tahun, di mana dia? Umur 1 sampai 30 tahun, di mana dia? Ya gitulah bersama Maria. Ya bikin itu, bikin ini. Ada yang pesan dudukan meja, ada ini. Itulah kerja Yesus, sederhana. Muncullah dia ketika Yohanes Pembaptis tampil.
Datang dia, itu umur 30 tahun. Di pembaptisan di sungai itu, Jordan, muncul dia. Langsunglah di situ deklarasi. Muncul suara dari inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ikutilah dia. Dengarkanlah dia. Mulai dari situ lalu dibawalah dia oleh Roh Kudus ke padang gurun. 40 hari berpuasa. Kembalilah dia ke tempatnya. Mulailah dia mengadakan tanda heran dan mujizat. Dan dia sudah tinggalkan rumah ibunya. Makanya kadang-kadang datang saudaranya menjumpai dia. Waktu dia sudah berkhotbah, datang orang, Yesus, ibumu dan saudara-saudaramu datang dan ingin berjumpa dengan engkau. Itulah yang keluar ayat, siapa ibuku, siapa saudaraku. Ibuku dan saudaraku adalah, sambil menunjuk kepada orang banyak, kata firman Tuhan, mereka-mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi 3 tahun itu dia fight. Kadang tidur di rumah mertua Petrus, kadang tidur di mana, kadang mereka tidur di Bukit Getsemane, kadang mereka berdoa semalaman. Sesederhana itu Kristus kita, luar biasa itu. Dia nggak bangun kerajaan. Bisa, simsalabim dia bisa. Orang di tangannya kita lihat mujizat segalanya terjadi. Kenapa nggak dibaca? Jadi istana. Di situ mereka. Nggak ada seperti itu. Dia sangat sederhana. Dan itu yang kita tangkap. Jadi nanti kalau Bapak Ibu punya pesta, sekalipun uangmu banyak, didukung oleh kolega-kolega bisnis dan segala macam, usahakan yang sederhana. Itu pesan Tuhan. Nah penting manguli boruta do anak ta. Boruta do helata, anak ta do parumain. Manguli. Bau nga, tatangyangi. Tapaborat tu jebuna. Sehat mau dainang. Atau mau ililita dormu. Ipati bulle batama keturunanmu. Say! Kadang pesta ini sampai bikin macet. Sorai dia. Paling terakhir ada pujian satu. Luar biasa, wah. Pesta ni anak ni padiangan ni. Tolu riwa dong. Wah, akabungai dah kasiatan. Satu dia. Untuk apa? Toh mereka pergi. Dan pujian sia-sia itu gak ada gunanya. Ingat, dipuji tidak jadi rembulan. Dihina tidak jadi sampah. Jadi kalau menikah anak kita ya sederhana sajalah. Ya, saya pesan sama anak-anak saya ini, kalau kalian menikah, pilih yang sederhana-sederhana. Nggak usah yang, jangan pertemukan saya dengan besan saya yang susah diajak musyawarah. Adang boy so ko diamang padita pa ilahod doy. Nason bahipengmu, siya na 50 diamong nomor rekeningmu na so transfer. Sakil lagan tidak mati. Pa ilahod so ko ni, gudang tamu nami ka general kalayan nami bera nami. Tidak mati. Nggak usah kayak gitu. Itu sombong daging itu. Haleluya. Bikin sederhana. Tuhan dipermuliakan. Kita tunggu mereka berkembang biak dan beranak cucu. Itu kebahagiaan kita. Haleluya. Haleluya. Ya, itu yang benar. Nah kita bikin pesta sekarang. Kita mau makan-makan 10 juta. Aku yang nyumbang kata seseorang. Tak aku izinkan. Berapa secukupnya? 3 juta habis. Jalo 10, 7 juta naik taruh tu sana pantiasuhan. Asamangan pantiasuhan di sana. Sungai Kerit, GPD punya itu. Cemat GPD Alpha Omega. Kita tahun ini tidak ada kunjungan. Tahun lalu kita ada kunjungan ke situ. Mudah-mudahan nanti Paskah kita ada berkat kita kunjungi. Pak Stanggang. Pantiasuhan Sungai Kerit di situ Seroja. Sekarang di Selekop udah beli rumah mereka. Ya, itu berjemaat di GPD Alpha Omega Pendeta Rapel Setanggang. Jadi ada di sini Pak. Kebetulan saya dapat tender Pak, puas Pak. Kita bikin makan jemaat puas Pak. Dari saya Pak, 10 juta. Bolehlah kita makan. Kita gunting, kasih makan 3 juta. 7 juta lagi kita kasih. Atau lihat orang-orang susah di antara kita. Bagi. Nah itu yang pas. Tuhan mau sesederhana itu. Karena itulah yang Tuhan ajarkan pada kita. Haleluya. Dan lakukanlah itu. Jadi cara berpikir akan keluar dari perkataannya. Nah, apa yang kuperkatakan ini pasti itu yang diproses di pikiran saya.
Jadi kalian sudah tahu membaca pikiran saya kan? Dari mana Bapak Ibu baca pikiran saya? Dari apa yang kukata? Dari apa yang kukotbahkan ini? Oh, songonodo HP jala pikiran ni ditanami. Sederhana bola marpesta. Dari mana kalian tahu? Itu yang diperkatakan. Jadi hendaklah pikiran Kristus dan perasaan Kristus ada pada kita. Di mana itu dimunculkan? Dari perkataan kita. Maka dikatakan sekali lagi mana ayatnya tadi? Ya, perkataan itu dalam sesuatu dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan, perbuatan, lakukan semua itu dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa. Tapi Pak, ada orang bisu Pak, bagaimana kita mengerti jalan pikirannya? Saya sip. Dia mau larong amat tijai bisa sip, nah mau larong. Adong inat tijai bisa sip. Dang na binoto mabaca, tuluari tulu borngin marpuasa ibarang binoto mabaca pirkin. Saya sip. Ikon na idok, baik berupa marah atau berupa ngomong biasa. Tadi dama ayo takna. Ayo dok ko penatari damang si nang idok ko besongon ini kuida benar tersinggung. Dapat pikirannya dari apa yang dikatakannya atau dari marahnya. Kan ngaudokan unang yalapoy niku. Oh, itu HP pikiran nah. Kan ketahuan semuanya itu dari apa yang diomongkannya. Lalu perasaannya diekspresikan dari apa yang dikerjakan oleh tangan. Tapi ada orang bisu sama sekali nggak bisa ngomong. Itu yang kita tonton buah pikirannya. Siapa nama? Hugo ya? Apa? Saya lupa. Ada kan yang kita tonton itu. Siapa namanya? Lupa saya. Dia nggak bisa ngomong, tapi dia punya penglihatan gitu. Kalau nggak salah dia mantan militer Amerika kalau nggak salah. Atau apalah saya lupa. Jadi dia pandai main komputer. Dia bisa membuat animasi-animasi. Difilmkanlah. Jadi apa yang didapat dia dari sorga di penglihatannya, dia buat dalam bentuk film animasi. Kita baca juga kan. Itulah cara dia ngomong. Membuat film. Jadi harus pikiran dan perasaan kita adalah pikiran Kristus dan perasaan Kristus. Terucaplah itu dari kata-kata kita. Terlihatlah dari perbuatan tangan kita. Dan dibungkus dengan label in Jesus name. Dalam nama Yesus. Semua perbuatan kita dalam nama Yesus. Tidak ada yang di luar nama Yesus. Maka rapilah semuanya. Kemarahan kita dibungkus dalam nama Yesus. Marahnya Yesus seperti waktu dia membalikkan meja-meja penukar uang di bait Tuhan. Marah dia. Tapi marahnya bukan marah dari dagingnya membabi buta. Memaki-maki dengan segala kata-kata kotor. Dia enggak lakukan itu. Dia hanya keluar ayat. Tidakkah kalian tahu bahwa rumahku adalah rumah doa bagi bangsa-bangsa. Tapi kalian jadikan menjadi sarang penyambun. Itu aja dia. Jadi muruk tanah di rekomendasi Alkitab, muruk pakai ayat, katakan amin. Haleluya. Kalau mau Yesus lahir ya. Nggak udokukan. Unang yalo hau. Hormatin na dia benar kan. Haleluya. Bukan caranya, tapi betul-betul hati yang terkontrol. Dia tidak lepas, tidak los. Orang yang dikontrol in Jesus name dalam marahnya, dia pasti membangun, membangkitkan. Tapi kemarahannya diekspresikan. Dan orang menilai, tuh orang dok nebah. Pas deh. Apa bah, mulai sini natari, hurindu kok dijauh, dan gue mau mau. Berubah nama. Nah itu mantap. Tapi kalau di luar Yesus kemarahan kita, orang sakit hati dan tidak bangkit-bangkit. Asal napelayat deh. Hurrang ajar deh. Gak bangkit lagi dia. Sakit hatinya itu dibawa sampai mati.
kadang ya kita perlu latihan emosi loh. Dengar baik-baik. Saya kalau kan saya suka kan politik, lihat pokoknya video-video politik lah. Saya tidak pernah lewatkan sedikit pun politik di negeri ini. Televisi apa gitu. Saya udah lihat para politikus yang senior itu dimaki, diejek, dihina, tapi dibalas dengan perkataan narasi yang bagus dan senyum. Oke. Ya, untuk menjawab tadi dari kawan tadi, ya saya harus katakan enak dia. Tapi orang-orang yang amatiran, menggubu-gubu, marah-marah, keluar. Termasuk Fadli John itu, tapi ini kebablasan nih Fadli John ini. Apapun dibilang senyum. Apapun dikritik dah. Kita enggak bebal ya, bukan bebal. Tapi memang perlu juga berlatih. Saya juga diantara kami para pendeta, saya berlatih juga. Ya. Ketika ada orang memancing, bagaimana menjawabnya dengan senyum. Tapi menjelaskan inti dan duduk perkaranya dengan benar. Memberi pertanggungjawaban seperti Paulus loh di hadapan. Ini luar biasa nih Paulus ini ya. Waktu dia di sidang. Sama seperti Yesus. Umurnya sih 33 tahun. Tapi di hadapan sidang besar. Tenang. Ketika dipancing. Ada loh jebakan. Makanya ada film itu kan. Hati-hati Yesus, dia menjebak. Katanya. Diajari dia Yesus. Pak Yesus tahu semua apa yang diperkatakannya. Doho raja nih bangsa Israel, apa dia bilang? Dia nggak panjang-panjang. Batoho madae nao todoro bayon. Dia bilang apa? Anda sendiri telah benar kawan Allah. Songon nedok mima. Tenang dia. Bagi saya yang perlu belajar sekarang ketenangan itu. Hotman Paris pun gagal. Ketika berantem dengan siapa itu? Ruhut Sitompul. Lihat mukanya. Saya suruh ulang-ulang itu. Dulu waktu Josafat, dia bilang saya suruh dia ambil hukum aja nak. Saya coba kasih film-film pengacara orang Batak yang supaya tertarik dia, tapi ternyata dia jatuh ke musik. Saya putar. Apa tuh? Kata si Hotman Paris. Kalau jago kau sini main kita. Bah, sekelas Hotman Paris rupanya masih bilang begitu pikirku. Bukankah dia yang kalau kita berantem ditinju siapa mukul pertama itu yang akan pertama diproses. Tapi lihat kematangan emosional dia juga kecil. Saudara pernah tonton itu? Sama si Ruhut. Monyet Lampung katanya kan. Wajah ganteng-ganteng apa monyet Lampung gitu. Main mereka. Tapi malah si Ruhut Sitompul lebih tenang. Saya lihat ya penguasaan emosional. Dia enggak, sini enggak kita berantem kita, katanya. Bukankah dia pakar hukum? Dan kalau dia meninju lebih awal, bukankah dia akan kena pasal lebih dulu? Tapi kalau emosi belum matang, nah begitulah. Kristus kita belajar dari Natal yang sederhana ini, diperhadapkan kemana dia tenang. Bahkan ada ayat yang membuat kita mengerti dalam kitab Yesaya. Seperti induk domba yang dibawa ke pengguntingan, kelu ya diguntingi, ya diam aja. Induk domba itu diguntingi diam aja. Dan seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, dia tidak membuka mulutnya, kata kitab Yesaya. Dia diam aja. Kita tahu ya jemaat di sini, saya kurang tahu ya. Pertama-tama untuk membuat sebuah pembanding langsung pertama membeberkan kebenarannya. Sebenarnya begininya, bahkan di telepon yang lain. Ngaro tu sono maknisya, dah, bahwa haro. Allah songo sanga soron nong tu son. Sebetulnya na songo noding, ailana songo non. Hurasan nong rode tu soni. Ale sebelum mana madok tuho, aw mapasahato parjolo. Ya inilah mental rusak itu. Sudah di kantornya lebih dahulu, sudah dibuat pembenarannya lebih dahulu. Tidak diizinkannya berjalan situasi itu, lalu di kantornya dirinya. Kematangan seperti ini
perlu tercipta pada diri kita. Kadang di WA, di status pun saudara kita lihat orang berbalas-balas. Jangan. Kemarin kami juga sempat begitu di antara para pendeta. Saya hanya menjawab yang sederhana. Ya, ada yang ribut, riuh. Dan di situ terlihat kematangan kita secara emosional. Harus tenang. Jangan lebih hebat para politikus di dalam ketenangan batin, dalam menerangkan sesuatu daripada kita hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bisa tangkap ya ibu-ibu, bapak-bapak? Halo songon nadong selisih paham doa mata ijabu. Tenang, mengalusi. Katakan amin. Unang itu membatu 3 hari 3 malam tak keluar kamar. Marhuwe kamari. Makoto. Dana gak bedang mangan. Amat talari tu kude. Jam 11 mulak. Ngapain di kude? Yang hancurkan keluarga. Nah, berdiskusilah dengan suami. Kalau ada selisih paham, sama-sama tenang. Kalau ada pertanyaan seperti pertanyaan Pilatus dari istri, yang sudah kau habiskannya uang itu, Pak Ucok, songon nani dok mima tutu. Haleluya. Bahasa Indonesianya, Anda sendiri telah mengatakannya. Yehudia debekku sudah Pak Ucok. Batigan hopang, KPHM. Nangis dia. Maaf. Kalau nama doa terus. Jadi ada pedo honokku bang. Dan ulah honokku besok ini. Buat magitar merede mak. Songo naik pai huti huturura. Coba bapak-bapak nyanyi di depan istrinya kayak gitu. Songo nino pai huti hutau. Mamolu sungolu mubana mau. Tertangis bisa tau. Mubana mau. Serius dah, pocok, mubah udah songon demon. Oke. Bodoh songon ini hira-hira. Bodoh songon ini. Daun guna na marsi tarik doring na. Daun. Saya rasa utad dah kok. Kalau amah hodeng teduh, enggak jelas teduh udah. Bawa hutu beristri dah kuting teduh. Oh harda ku teduh ruah. Saya harus tada amangmu huta. Bah amangmu pe huta dedo. Dan mungkin uliok kurang ku tada amangmu. Kan repot. Halo? Ngeri kan? Yang rugi siapa? Ya kita. Anak-anak menjadi wasit. Pa jangan pa. Mi. Haleluya. Jadi ditenangkan dulu, tenang ya. Minum air dulu, pesan dokter minum air putih, tenang. Berdoa. Ini label marahnya itu in Jesus name. Diselesaikan dalam Yesus. Ada yang suka buat banting-banting barang. Kalau udah marah, perasaannya diekspresikan dengan banting barang. Bah, lihat, bah. Datang kompor dari tetangga. Maruamu itu, eda. HP neneng maka curhon. Dorong Gucci dari atas meja. Pak, unang eda. TV, inam saya. TV tiop ino. Mereka bisa patut TV sah. Romo saya si bolison ada pinaruhan itu. Lamari, saya dorong andong lamari itu. Yo, bah. Udah emosi kan, dipancing terus dimainkan emosinya. Tapi jemaat di sini tidak ada seperti itu. Saya percaya. Kita sederhana saja. Dan bukti kelahiran Kristus itulah Natal sejati.
pikiran dan perasaan Kristus ada pada kita. Pikiran diekspresikan dari perkataan, perasaan diekspresikan dari apa yang kita buat. Maka kalau itu di dalam Yesus Kristus, maka semua akan menjadi lebih baik. Di ayat 23, dibungkus lagi. Kolose 3:23 itu berkata begini. Kalau tadi ayat 17 berkata, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk apa? Manusia. Jadi apapun, sekali lagi apapun, lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan seperti berbuat untuk manusia. Apa itu? Ia bekerja seperti untuk Tuhan. Ia makan, minum, memberi, berkorban, menderma, melayani, studi, pacaran, menikah, ya, punya anak. Semua ini dilakukan seperti untuk Tuhan. Itulah hidup yang bertanggung jawab, yang sudah lahir Kristus di dalam hidup kita. Ini yang penting, bukan gemerlap, pernak-pernik Natal, aksesoris lahiriah, tetapi hidup yang berubah. Hidup yang berubah. Marsaur hita satu sama lain di tempat on, tarida ma parbuena. Haholongi hamu sudah jolma, tarlumobi ma dong asah persiam, dong asah huria, saling membangun di dalam Tuhan. Inilah Natal. Itulah Yesus lahir. Dan sekalian refleksi untuk memasuki tahun baru. Berharap tahun baru akan lebih baik. Kita nggak sadar tahun ini sudah kita lalui dengan penuh sesuatu yang tidak diduga. Tanggal 1 Januari Jakarta dilanda banjir. Bulan 3 virus masuk Indonesia. Sampai hari ini. Semua serba sulit. Rapid test berubah-ubah. Berubah budaya, berubah semuanya. Tetapi kita hadapi semuanya dengan baik. Tahun depan kita berharap Tuhan lebih menyertai kita dengan persiapan pondasi yang baik. Pondasinya adalah hidup kita. Tuhan mau kirim berkatnya. Tapi pondasi saudara kerjakan. Siapkan baik-baik. Tidak akan pernah pesawat Garuda Boeing 750 mendarat di Tapanuli, di Siborong-Borong sebelum bandara itu diperlebar menjadi kelas internasional. Tidak akan pernah. Dia akan datang Susi Air, datang Wings yang 75 kursi. Tidak bisa. Capung boleh. Begitu diperlebar bandara itu, saya udah berapa kali naik karena waktu saya aktif fellowship di Balike. Begitu bagus. Ya, barulah masuk. Jokowi datang dengan Garuda ke situ. Mendarat. Hatimu yang tidak cocok untuk kapasitas yang ilahi kan turunkan, tidak akan pernah mampir di sana. Karena menimbulkan kerusakan. Jadi sekalian refleksi, mempersiapkan diri kita tahun 2021. Pondasinya bagus. Bandaranya, lapangannya, istilah kita dipersiapkan. Tinggalkan yang lama. Lahir Kristus membuat perubahan. Cara berpikir dari perkataan dan perbuatan kita. Mengekspresikan perasaan-perasaan kita. Karena apa yang dipikirkan orang yang dikatakannya. Dan apa yang dikeluar dari kata-kata orang itu dari pikirannya. Jadi kita persiapkan, ini yang terakhir ini. Kita siapkan pondasi kita. Bandara kita. Landasan kita perpanjang. Supaya Tuhan turun dengan segala berkatnya. Kapasitas seseorang menentukan apa yang akan Tuhan lakukan pada dirinya. Kalau memang kapasitasnya hanya kecil-kecilan, ya itulah itu. Kita perbesar, menanggapi kemarahan orang. Menanggapi bulian orang.
menanggapi pancingan tetangga. Jangan orang menabuh gendang kita menari-nari. Jangan. Banyak orang memainkan gendang dan kita larut dan kita hancur. Jangan. Hikmat Tuhan kita hadapi semuanya. Apa permainan orang? Kita jalani dan kita ambil jalan terbaik, liku-likunya supaya yang terbaik bagi kita. Poin terakhir ini, pondasi kita harus kita perpanjang, kita perlebar hati kita. Haleluya. Sama seperti bapak-bapak kita dulu mau bertandang di Tapanuli sana. Nah, di jam tidak ada, dia lihat kupingnya, dia ukur udah kecil. Wah, ngajam pigon nih, ngajam 12 lewat nih. Karena kalau dia siang-siang kan kupingnya segini. Tapi kalau malam dikucukin. Jam 11, Abu bilang martadang katanya. Rupanya bapaknya masih bangun. Apanya gitu. Diketoknya kan dari ada istilah mereka. Dia bilang gini. Kapal terbang mau mendarat. Si cewek di balik kamarnya bilang gini. Lapangan rusak. Kenapa dibilang lapangan rusak? Bapaknya masih membahas oret-oretan. Porkas. Masih bangun dia. Padahal dia mau lari maksudnya. Mau keluar pas tahun baru. Mau main-main bersama temannya. Lalu datang lagi. Kapal terbang mau mendarat. Lapangan siap menanti. Bapaknya udah tidur. Pergilah mereka. Itu istilah. Jadi Tuhan pun berbisik dari atas. Kapal terbang mau mendarat. Apa jawabanmu? Rusak. Dialihkan. Tapi bilang lapangan siap menanti. Tuhan berkati. Tuhan tambahkan kapasitas kita. Berkat-berkat jasmani juga membuktikan bahwa Tuhan ada bersama kita. Tidak ada istilah marilah ikut aku dan miskinlah. Enggak. Walaupun tujuan mengikut Tuhan bukan kaya. Tapi Tuhan juga pasti memberkati orang yang dekat dengan dia. Gak mungkin gini, saya juga susah mengajak orang. Mari Bapak Ibu serius kepada Tuhan dan miskinlah. Gak laku khotbah ini. Karena saudara perlu kaya. Kalau Tuhan izinkan. Karena saudara kaya, tahun 2001 ekonominya membaik. Apapun program gereja kita gampang kita kerjakan. Bulan 3 kita retreat. Baru retreat. Langsung angkat tangan di belakang. 3 orang. Pak, dari saya mobil pak. Saya pak, mobil pak. Oi, sorry. Cukup. Ada yang angkat tangan 2 orang lagi. Cukup. Bapak, tahun depan aja. Turun tangan. Tapi kalau orang miskin semua pak, bu. Adong dehitan na bu nama nubang mobil bu. Ningon. Uduh, sudah. Nakim marsera do kursi gabi marbaris sudah gabi yang tadi dah. Boleh saya tadi dah julu. Lurus yang tadi debuhi. Bertebu ni satu tunjuk gembalai. Maul nasi debu-debuan. Ana sudah koni gembalai. Mulai bernegatif thinking. Nah gurang nama lo makatai cocok dapat ditai. Saya botai si debu-debuan naik mengasur sarnain. Tapi kalau banyak uangnya, tender bagus, gaji naik, promosi tancap sana sini. Sen hami amang. Cukup inang, nggak boleh, ngatu. Dah ngamang guselio dang boy orang muna. Dah kubotu hudian di bagas rakon, siak kami amang. Kan gitu. Katakan amin. Mau sa pinio ni poros manetik manetik. Bawenon. Jadi bukan berarti kalau ikut Tuhan harus susah. Bukan berarti harus ikut Tuhan harus kaya, bukan. Tapi saya percaya Kristus yang lahir dalam hidup kita membuat daerah kumuh itu, daerah yang tidak terkenal itu menjadi viral, menjadi dikunjungi orang bangsawan, menjadi orang hebat, menjadi terkenal karena Kristus. Dan hal yang membuat mengubah hidup saya dan saudara ketika Kristus benar-benar lahir dalam hidup kita, yang ditandai perubahan nyata dari pikiranku, lewat perkataanku, dari perasaanku, lewat perbuatanku. Orang lain diberkati, kapasitasku diperbesar, dan Tuhan memberi apa yang terbaik, yang cocok dengan lapangan yang telah kita siapkan itu. Kalau cocoknya capung yang datang. Kalau cocoknya sushi air yang datang. Kalau cocoknya Boeing 750,
Pasti datang. Karena Tuhan melihat kesiapan kita dalam mengelola berkat-berkat-Nya. Itu yang boleh saya sampaikan di Natal ini. Tuhan memberkati, sejatinya Natal Kristus lahir dalam hati kita. Amin. Haleluya. Ada satu lagu yang saya ingin bernyanyi dalam bahasa Batak, Nung ngajupang musyari pastai, dalam tempo penyembahan. Ada tadi saya minta ditulis, sudah ditulis itu? Layar. Inilah Natal. Saya pasaur ma Tuhamion damemi o Yesus. Jadi harus masuk damai Tuhan dalam hati kita. Dunga cupangu seari pestai hatu tubuni Tuhata Yesusi Oa ibana sian surgoi batu hitam hasangapon di debata hasangapon di debata dame madicho las nirohan di debata las nirohan di debata Beta aledongan du Bethlehem tasomba madagdanaki tasomba madagdanaki si natinogos ni para sirohai bebata hasangapon di debata hasangapon. Ya, biarlah kemuliaan bagi Bapa, damai di hati kita. Damai madijo lasni rohani debata lasni rohani debata hajal maut somba nami madiho jongjong hita sasudena somba nami madiho natu o sibuandame o sibuandame tu por say pasaur maturohan nami say pasaur maturohan nami yun damebi oh saulak nai sobanami madiho sobanami madiho nanu oh si dame mati kita resapi pujian ini biar damai Kristus dalam hati kita dai pasaur ma turohanamion damebi oh sekali lagi sobanami madiho haleluya Tuhan Yesus ubahkan kami Tuhan oh haleluya sai pasaorma turohanami damebi sekali lagi dengan resapi pujian ini sobanami madiho madiho natu haleluya Engkau lahir di hati kami Tuhan haleluya Natal kali ini kami bersyukur kepadamu Tuhan karena kami masih hidup biarlah damai-Mu dalam hati kami oh sobanami madiho madiho Tuhan Yesus oh biar Tuhan rubahkan hati kita rubah keluarga kita
Rubah hidup kita. Damemi. Sekali lagi kita mengangkat tangan kita di hadapannya. Sebanami nih oh Tuhan. Diona tubuh amen. Oh sigo andame tu portivi. Sai pasa orma tu rohana bion damemi. Sai pasa orma tu rohana bion. Sai pasa orma tu rohana bion damemi. Dame mio Jesus, dame mio Jesus, dame mio. Mari kita sembah Dia, haleluya. Besar cintamu pada kami Tuhan, anugerahmu besar Tuhan, haleluya. Kami tahu cintamu besar pada kami Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Engkau luar biasa Tuhan mengasihi kami. Kami hidup sampai hari ini Tuhan. Anugerahmu bagi kami, haleluya. Terpujilah namamu Raja, terpuji. Sopanami manihuali Tuhan. Pasaur damimi turohanami oh Jesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Biarlah damai Tuhan memenuhi hati dan pikiran kami. Damai Kristus bertahta dalam hati dan pikiran kami. Kami akan tunjukkan pikiran Kristus lewat perkataan kami. Kami akan buktikan perasaan Kristus lewat perbuatan kami. Dan segala sesuatu yang kami lakukan, baik makan atau minum, perkataan dan perbuatan, kami lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah bukti sejatinya Kristus telah lahir di dalam hati kami. Diberkatilah hidup kami, diberkatilah umat-Mu semua. Kami mencintai umat-Mu, kami mengasihi umat-Mu semua. Bela kami dalam kelemahan kami Tuhan. Bela kami dalam kebodohan kami. Kristus lahir, cerdaskan kami. Cerdaskan emosional kami, cerdaskan kasih kami, cerdaskan intelektual kami. Tolong kami bertumbuh, gereja-Mu menjadi berkat di daerah ini, di antara sesama kami. Bahkan orang di luar Kristus terberkati dengan kehadiran kami di dunia ini. Terpujilah Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin.